telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi bin Abdullah Az-Zubair, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan yang berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id Al-Ansori berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ibrahim At-Taimi bahwa dia pernah mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laytsi berkata, saya pernah mendengar Umar bin Al-Khattab di atas mimbar. Dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya, dan balasan bagi tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Hisam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwa Al-Harits bin Hisam bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu datang kepada engkau? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku. Lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti yang disampaikan. Dan terkadang datang seorang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu bicara kepadaku, maka aku lalu ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukhair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ibu kaum mukminin bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri. Lalu beliau memilih Gua Hira dan bertahanus, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya. Sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanus kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersilakan bekal. Sampai kemudian datang Al-Haq saat beliau di Gua Hira. Malaikat datang seraya berkata, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, bacalah. Beliau menjawab, aku tidak bisa baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskan dan berkata lagi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah.
Beliau menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Khadijah kemudian mengajak beliau ketemu Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzzah, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Waraqah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Waraqah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan peristiwa yang dialaminya. Waraqah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah aku akan diusir mereka?" Waraqah menjawab, "Iya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini kecuali akan disakiti. Seandainya aku ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan kemampuanku." Waraqah tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatrah, kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansori bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira, duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang, dan berkata, 'Selimuti aku, selimuti aku.' Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, 'Wahai orang yang berselimut,' sampai firman Allah, 'dan berhala-berhala tinggalkanlah.' Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Sholeh, juga oleh Hilal bin Raddad dari Az-Zuhri. Dan Yunus berkata, dan Ma'mar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Az-Zuhri. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awana berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, "Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya." Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, "Aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kepadaku." Berkata Sa'id, "Dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya
kepada kalian sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya Allah mengumpulkan di dalam dadamu untuk dihafalkan dan kemudian kamu membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, dengarkanlah dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu bila Jibril alaihissalam datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril alaihissalam sudah pergi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabat, sebagaimana Jibril alaihissalam membacakannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.